Alexandria, ruangan pertama di lantai 1 istana, tampak kayu kokoh yang menjaga 2 anak tangga di ujung. Dindingnya megah, bersih, terlukis prosesi ajaran ketuhanan rakyat Mesir hadir dalam ornamen datar. Tidak ada kaca, gambar perang-perangan, tirai dan kain-kain, membuat tempat itu menarik, sederhana, dan nyaman. Laut Mediterania terlihat indah, bercahaya dengan sinar lembut matahari di pagi hari. Raja muda Ptolemy Dionysius berusia 10 tahun, berdiri di tangga teratas, berjalan melalui belairung menuju ruang pengadilan. Ia dikawal Pothinus, seorang penasehat yang sangat berkuasa dan mengendalikan dirinya. Pengadilan itu dihadiri oleh laki-laki dan wanita dari berbagai penjuru, baik bangsawan maupun rakyat jelata. Walau hampir semua rakyat Mesir, tapi tampak jelas perbedaan di antara mereka. Orang dari kasta terendah kebanyakan berkulit gelap dan miskin, sedangkan rakyat Mesir kelas atas umumnya terdiri dari orang Yunani dan Yahudi. Terlihat menonjol di sebelah kanan Ptolemy Theodotus, gurunya, sedang di sebelah kiri Achillas, jenderal pasukan kerajaan. Kalau dilihat perawakannya, Theodotus adalah seorang laki-laki tua, berbadan kecil, kelihatan licik dan cerdik. Selain itu rahangnya panjang, menyita sebagian besar wajahnya. Air mukanya meyakinkan sebagai orang paling pintar, mendengarkan kata-kata orang lain dengan pandangan menghina. Seorang ahli filsafat yang selalu menguji kepandaian orang. Sedang Achillas, seorang pria tinggi dan tampan berumur 35 tahun dengan jenggot yang sangat hitam, terlihat seperti bulu anjing pudel. Meskipun tidak pintar, tapi suka memandang rendah dan meremehkan orang lain. Pothinus sendiri, sang penasehat, laki-laki berumur 50 tahun, seorang kasim, berpikiran lambat tetapi mampu bergerak cepat dan tangkas. Dia tipe manusia tidak sabar serta tidak bisa menguasai emosi. Dia sudah mulai beruban seperti bulu anjing putih, sementara Ptolemy sang raja terlihat kekanak-kanakan. Tingkah lakunya tidak seperti seorang pemimpin. Walau selalu berpakaian rapi dan di depan rakyat selalu berpenampilan seperti pangeran, tetapi sebenarnya ia tidak bisa bersisir dan berpakaian sendiri. Rakyat menyambut kedatangan raja dengan penuh penghormatan. Ptolemy menuruni tangga dan melangkah ke kursi kerajaan, satu-satunya tempat duduk di ruangan itu. Dia terlihat gugup mendengar perintah Pothinus karena memang belum pernah ke ruang pengadilan tersebut. Raja Mesir akan bersabda, kata Pothinus membuka pertemuan. Theodotus memberi aba-aba menenangkan massa. Tenang, dengarkan sabda raja. Ptolemy mulai berkata datar, tanpa tekanan suara, seperti sedang mengulangi pelajaran. Kalian semua perhatikan aku. Aku adalah anak laki-laki pertama dari Auletes, peniup trompet perang yang pernah menjadi raja kalian. Kakak perempuanku Berenice menggulingkannya dari singgasana dan menduduki tahta. Tapi tiba-tiba ia berhenti. Perasaannya diliputi keraguan. Pothinus langsung menyambungnya dengan cekatan. Tapi Tuhan tidak merestui. Ya, dewa tidak akan merestui. Tidak merestui. Dia berhenti sesaat, menoleh ke Pothinus, lalu berkata dengan gugup, Aku lupa apa yang tidak direstui dewa. Dengan sigap, Theodotus langsung berkata, biarkan Pothinus, penasehat raja, berbicara untuk raja. Pothinus langsung berkata sambil menekan ketidaksabarannya kuat-kuat,
raja akan mengatakan bahwa dewa tidak merestui kekuasaan kakaknya dan Brenis dihukum mati. "Iya, aku ingin kata-kata selanjutnya," ujar Ptolemy dengan suara yang monoton. Lalu katanya datar, "Kemudian Tuhan mengirim Mark Antony, kapten penunggang kuda Romawi, yang melintasi gurun pasir, dan dia mendudukkan kembali ayahku di singgasana. Ayahku memanggil Brenis dan memenggal kepalanya, dan sekarang ayahku baru saja meninggal karena anaknya yang lain, yaitu kakakku Cleopatra, akan merampas kekuasaan dan menguasai tahtaku, tapi dewa tidak merestui." "Dewa-dewa tidak merestui," tandas Pothinus sambil melihat Ptolemy. "Tidak akan peduli," ujarnya tegas. Ptolemy menyambung, "Oh iya, tidak akan mengizinkan ketidaksopanan ini. Bahkan kepalanya akan dipenggal seperti Brenis. Tapi dengan bantuan penyihir Ptahtateta yang mantranya sangat kuat, dan Kaisar Romawi Julius Caesar, kakakku akan segera menguasai Mesir. Lihatlah nanti, aku tidak akan membiarkan mereka menguasai negeri ini." Segera Pothinus mengeluarkan semua kekuatan dan tekanan nafsu politiknya. Katanya lantang, "Raja tidak akan mengizinkan orang asing membantu Cleopatra merebut tahtanya dan menjajah Mesir." Seketika masa bertepuk tangan penuh kekaguman. Pothinus pun terdiam sesaat, menghentikan kata-katanya, lalu menoleh ke Achillas. "Katakan kepada Raja Achillas, berapa banyak tentara dan penunggang kuda orang Romawi?" "Hanya 2 pasukan paduka, 3.000 prajurit dan kira-kira 1.000 penunggang kuda," jawab Achillas. Tiba-tiba ruang pengadilan dikejutkan dengan suara gelak tawa. Suasana pun menjadi gaduh tak terkendali. Rufio, pegawai kerajaan Romawi, muncul dari arah Belairung. Tubuhnya tinggi berjanggut hitam, gemuk, kuat, dan kekar. Matanya kecil tapi tajam karena memakai baju besi yang berat. Hidung dan pipinya licin berlumur keringat seperti sisa-sisa kelelahan. Sambil melangkah ringan, Rufio berseru, "Tenang semuanya, Kaisar datang." Kegaduhan pun berhenti seketika. Dengan raut muka yang tegang, Theodotus menyahut, "Raja mengizinkan pemimpin kerajaan Romawi masuk." Dengan dikawal sekretarisnya, Britanus, Kaisar masuk lewat Belairung. Seluruh mata melotot tajam padanya, tak bergeming sedikit pun, seperti tersihir kaku. Ia berpakaian biasa, memakai anyaman daun oak untuk menutupi kebotakannya. Britanus, orang Inggris asli, berumur kira-kira 40 tahun, tinggi, nampak tenang dan kepalanya botak licin. Jalannya lambat tapi tegap, janggutnya dipenuhi rambut berwarna keabu-abuan, berbeda dengan cambangnya. Dia berpakaian rapi berwarna biru dengan buku catatan, tempat tinta, dan pena merah di atas pinggang. Roman mukanya terlihat serius, menggambarkan betapa pentingnya tanggung jawab yang dia emban. Kaisar memperhatikan seluruh ruangan, mengamati dengan rasa ingin tahu yang kuat, kemudian mendekati kursi raja. Britanus dan Rufio berdiri dengan sigap dekat tangga. Sambil melihat Ptolemy dan Pothinus, Julius Caesar bertanya, "Yang mana rajanya? Laki-laki ini atau anak kecil itu?" "Aku Pothinus, penasihat utama raja." "Jadi rajanya kamu?" tanya Kaisar sambil memegang bahu Ptolemy. "Urusan yang membosankan di umurmu seperti ini, bukankah begitu?" tanyanya lagi. Kemudian ia menatap Pothinus. Ini pelayanmu Pothinus." Habis berkata, Julius Caesar menjauh dengan serius dan pelan-pelan melewati tengah ruangan, melihat satu persatu barisan wakil rakyat Mesir,
menebarkan pandangan ke wajah orang-orang itu sambil ia mendekati Achilles. Dan orang ini? Achilles, jenderal kerajaan, jawab Theodotus. Kaisar pun berkata kepada Achilles dengan selera persahabatan. Hai, seorang jenderal. Aku juga seorang jenderal, tapi aku terlalu tua. Tua, sehat, dan selalu menang. Achilles. Semoga Tuhan memberkati Kaisar, sahut sang jenderal Mesir. Kemudian Julius Kaisar melihat Theodotus dan menyapanya. Sedangkan Anda, Tuan, siapa? Theodotus, pendidik raja. Kamu mengajari orang bagaimana menjadi seorang raja, Theodotus? Betapa pintarnya kamu, puji Kaisar. Kemudian ia melihat lukisan dewa di dinding, meninggalkan Theodotus dan mendekati Pothinus lagi. Dan ruangan di balik ini? Tanyanya ringan sambil menunjuk sebuah pintu. Ruang pertemuan pengurus Dewan Keuangan Kerajaan, Kaisar, jawab Pothinus. Oh, ya, aku jadi ingat. Aku membutuhkan sedikit uang, kata Kaisar dengan enteng seenaknya, tapi mengandung wibawa seorang penakluk dunia. Kas kerajaan sedang kosong, Kaisar, sahut Pothinus. Ya, aku melihatnya. Sampai hanya ada sebuah kursi di sana. Rufio langsung menyuruh prajurit untuk mengambil kursi. Bawa kursi untuk Kaisar kemari. Ptolemy bangkit dengan malu-malu dari kursinya, lalu ia tawarkan pada Julius Kaisar. Kaisar? Tidak anakku. Ini adalah kursi kerajaanmu. Duduklah, kata Kaisar dengan ramah. Kembali Kaisar menyuruh Ptolemy duduk. Rufio menyiapkan sebuah kursi dengan kepala burung Raja Wali dekat dengan patung Dewa Ra. Di situ berdiri 3 kaki penyangga perunggu seperti mencengkram sebuah tempat untuk membakar kemenyan di tengahnya. Rufio menunjukkan sikap sebagai orang Romawi yang tidak percaya pada tahayul, memindahkan penyangga tersebut, menggoyang tempat pendupaan, meniup abunya, dan meletakkan kursi di belakang Julius Caesar. Duduklah di sini, Kaisar. Terdengar bisik-bisik di ruangan itu. Mereka bergumam, pelanggaran tempat suci. Kemudian Julius Caesar duduk dan berkata, sekarang saatnya, Pothinus, untuk membicarakan urusan kita. Aku benar-benar sangat membutuhkan uang. Britanus melangkah sekali, lalu menyambung maksud perkataan Kaisar. Atasan saya mengatakan ada perjanjian hutang piutang yang dibuat Romawi dengan Mesir dan ditandatangani sebelum raja meninggal di Triumvirate. Dan sekarang Kaisar ditugaskan negara untuk mendapatkan pelunasan hutang tersebut secepatnya. Seperti teringat sesuatu, Julius Caesar langsung berseru, aku lupa. Aku belum memperkenalkan teman-temanku di sini. Pothinus, ini Britanus, sekretarisku. Dia adalah orang pulau dari ujung barat dunia. Sehari pelayaran dari Gaul. Britanus pun menjura kagu. Sedangkan laki-laki gagah ini adalah Rufio, komandan kepercayaanku. Rufio langsung mengangguk. Pothinus, aku ingin 16.000 talan, tambah Kaisar. Sekadar diketahui, talan adalah mata uang Romawi kuno. Kembali ke cerita. Seketika rakyat Mesir yang ada di situ kaget. Theodotus dan Achilles saling berpandangan, terdiam mendengar permintaan yang sangat besar itu. 40 juta sesterces? Tidak mungkin. Tidak ada uang sebanyak itu di kas kerajaan, jawab Pothinus dengan perasaan terkejut. Sekadar untuk diketahui, sesterces adalah mata uang kerajaan Mesir. Kembali ke cerita. Julius Caesar tak mau peduli. Hanya 16.000 talan, Pothinus. Kenapa engkau menghitungnya dalam sesterces?
Satu sesterkis hanya bernilai seiris roti. Dan satu talent senilai seekor kuda pacuan. Aku mengatakan, tidak mungkin, bantah Pothinus. Kami sedang berselisih di sini karena kakak perempuan Raja Cleopatra akan merebut tahta. Pajak kerajaan tidak ditarik selama beberapa tahun, sambungnya memberi alasan. Ya, mereka telah membayarnya, Pothinus. Pegawaiku telah menariknya setiap pagi, sahut Kaisar tenang. Kembali terdengar bisik-bisik kaget dan tawa sumbang di antara para anggota istana. Rufio langsung bersuara, mengancam dengan galak. Kamu harus membayar hutang itu, Pothinus. Mengapa harus membuang waktu dengan banyak bicara? Kamu telah cukup mendapatkan kemurahan. Apakah itu mungkin, Kaisar? Sang penakluk dunia masih punya waktu untuk sibuk menarik pajak dari kami. Tanya Pothinus dengan suara memelas, memohon pengertian. Temanku, pajak adalah urusan paling penting dalam menaklukkan seluruh dunia, jawab Kaisar yang mulai kesal juga. Terpaksa Pothinus memberi alasan lebih rinci. Dengarkanlah, Kaisar. Hari ini harta benda kuil dan emas kerajaan harus dikirim ke percetakan untuk dilelehkan, dipakai sebagai biaya memberi makan sebagian rakyat. Sesaat ia terdiam, lalu menghela nafas pendek, kemudian berkata dengan nada tinggi memendam kemarahan. Jika mereka melihat kita duduk sejajar dan minum dengan cangkir kayu, mereka akan marah kepadamu, Kaisar. Satu lagi, jangan hina kami dengan menggeser patung Dewa Ra itu. Jangan takut, Pothinus. Rakyat tahu bagaimana enaknya rasa minum anggur di cangkir kayu. Dan sebagai hadiah untukmu, aku akan membicarakan perselisihan tahta jika kamu mau. Bagaimana pendapatmu? Ujar Kaisar seperti membujuk. Pothinus menjawab kesal. Jika aku bilang tidak, apa yang akan kamu lakukan? Mendengar kata-kata Pothinus, kuping Rufio menjadi panas, lalu menjawab dengan nada menantang. Tidak ada. Kembali Julius Caesar bertanya dengan enteng. Kamu mengatakan masalah ini telah berlangsung setahun, Pothinus. Bolehkah kita membicarakan hal ini selama 10 menit? Lakukan apa yang kamu inginkan. Aku bingung, jawab penasihat Ptolemy itu. Bagus, tapi sebelumnya kita harus menghadirkan Cleopatra di sini, pinta Kaisar. Dia tidak ada di istana Alexandria. Dia dikirim ke Syria, sahut Theodetus. Kurasa tidak, bantah Kaisar. Lalu ia memandang Rufio dan menyuruhnya, panggil Tota Theta. Rufio pun berteriak memanggil, hai Tota Theta, kesini. Tiba-tiba tampaklah sosok Tota Theta melangkah lunak, memasuki belairung dan berdiri sombong di tangga teratas. Sekejap kemudian ia sudah sampai di ruang pengadilan. Langsung saja ia membuka suara dengan bertanya tentang namanya. Siapa yang mengeja nama Tota Theta, kepala pelayan ratu? Julius Caesar menjawab, tidak ada yang bisa mengejanya, Tot, kecuali dirimu sendiri. Kemudian ia bertanya, di mana ratu? Cleopatra yang bersembunyi di belakang Tota Theta mengintai mereka dan tertawa. Julius Caesar bangkit dari kursinya. Apakah ratu berkenan hadir di depan kita saat ini? Tanya Kaisar lagi. Cleopatra langsung mendorong Tota Theta ke samping dan berdiri tegak. Lalu ia bertanya sambil melangkah. Apakah aku harus bertindak sebagai seorang ratu? Ya, jawab Kaisar pendek, kembali meyakinkan gadis itu. Segera Cleopatra mendatangi kursi kerajaan dengan tergesa-gesa, menyingkirkan Ptolemy, menyeretnya turun dari kursi, lalu menempati kursi itu. Sedang Tota Theta menuju tempat di tangga belairung dan duduk di sana melihat adegan itu dengan kemampuannya sebagai seorang penyihir.
Ptolemy yang merasa kalah dan tersingkirkan dengan kasar berusaha untuk tidak menangis, lalu mengadu kepada kaisar. Dia selalu memperlakukan aku begini. Kalau aku raja, kenapa dia diperbolehkan mengambil apa saja dariku dengan kasar? Kamu tidak akan menjadi seorang raja karena kamu menangis. Sayang, kamu akan dimakan oleh orang Romawi, sahut Cleopatra. Hati kaisar tersentuh juga dengan kekecewaan Ptolemy, lalu katanya lembut, "Datanglah ke sini, anakku, berdiri di dekatku." Ptolemy pun mendatangi Julius Caesar, disambut kaisar dengan ramah, dipeluk erat penuh rasa sayang. Cleopatra terlihat cemburu, tersenyum dan melihat mereka dengan sinis. Dan dengan pipi memerah, Cleopatra berkata kesal, "Ambil singgasanamu, aku tidak menginginkannya." Dia pun bangkit dari kursi kerajaan dan mendatangi Ptolemy. "Pergi, cepat, dan duduklah di tempatmu." Bersambung.